Jadi menurutku bisnis apapun itu bisa jalan selama kita bisa mampu untuk tetap kreatif sebenarnya. Karena sekarang itu misalkan usaha apa ya, misalkan usaha baju. Usaha baju meskipun saingannya banyak, siapapun yang tetap mampu untuk tetap kreatif, dia tetap menemui pasar. Apalagi sekarang sebenarnya udah mudah, Mbak. Maksudku bisnis sekarang itu yang penting kita mampu menguasai sosial media udah. Karena kita cukup di rumah, barang udah kemana-mana sendiri kan sekarang. Halo Sobat Ratu, balik lagi di konten unboxing. Kali ini bareng aku Intan Puspitasari. Nah, hari ini lagi-lagi karena konten unboxing ini kan memang khusus untuk mengunboxing atau menilik, melihat, mencari cerita dari orang-orang yang punya kisah yang inspiratif banget. Kali ini aku bareng orang salah satu pemuda. Ini masih muda banget, mas-masnya ganteng juga. Ganteng, dan beliau ini adalah punya bisnis yang unik banget. Ini udah kelihatan kan dari sini. Ini apaan itu? Kok ada apa botol-botol kayak gini tuh apa sebenarnya? Langsung kita tanyakan ke beliaunya, adalah Mas Fajar. Halo Mas Fajar. Halo Mbak Intan. Apa kabar Mas Fajar? Alhamdulillah baik, Mbak. Baik ya, alhamdulillah. Nah, ini tuh apa sih Mas? Kok ada botol-botol ini apaan sebenarnya? Ini usaha rongsokan, bukan? Ini sebenarnya usaha ikan cupang, Mbak ya. Jadi ini usaha ikan hias, khususnya di ikan cupang. Nah, ini jadi bukan rongsokan ya Mas? Bukan pengepul botol, bukan, tapi ini adalah ikan cupang. Betul dan banget. ini meskipun kelihatannya kayak botol-botol berjajaran kayak gini, tapi sebenarnya ininya cuannya lumayan ya Mas ya, banyak ya. Alhamdulillah. Nah, ini kita kulik nanti dulu. Nah, sebelum itu aku tuh pengen banget gitu tahu gimana sih cerita awalnya Mas ini kok malah pengen nih bikin cupang kayak gini, apa bikin bisnis cupang kayak gini dari awal. Mas tuh sebelum jadi pebisnis dulu Mas ngapain sih? Ya. Mas dulu mungkin. Jadi usaha cupang ini saya mulai di tahun 2019. Selepas saya wisuda, selesai kuliah. Oke, kuliahnya dulu jurusan apa? Akuntansi. Akuntansi? Iya. Oke, tapi masih nyambung kok, Mbak. Oke, masih nyambung soalnya kan ngurus keuangan. Iya, masih nyambung. Oke, terus habis itu? Terus awalnya dulu karena belum ada pekerjaan juga, Mbak ya. Waktu itu masih selepas lulus banget. Itu cupang lagi booming-boomingnya tuh di tahun 2019. Jadi di sosial media, apapun sosial medianya itu semuanya membahas cupang. Di Indonesia kan tahu sendiri ya teman-teman ya. Cupang tahun 2019 itu gila meledak banget. Bener. Nah, pas waktu itu ya tertarik juga untuk beli awalnya. Jadi sampai 2 minggu tuh saya nggak berhenti belikan cupang, Mbak. Setiap malam. Itu motivasinya apa beli itu? Cuma karena pengen? Ada, karena semuanya pelihara ikan cupang jadi pengen gitu loh. Dan aku lihat cupang ini juga bagus kan, karena dulu waktu aku SD juga pernah pelihara, tapi mungkin warnanya belum menarik sekarang gitu ya. Jadi wah, cupang asik lagi nih. Akhirnya aku juga setelah 2 minggu itu beli terus, ikanku sampai ratusan, Mbak. Yang datang di rumah sampai ratusan. Nah, karena itu waktu itu juga aku awal menikah ya. Jadi istriku yang ngomel-ngomel, iki wasak meneh akeh arep digepo gitu. Nah, dari situ aku juga mulai berpikir, mumpung nih momentumnya juga lagi bagus cupang ya. Aku iseng jualan juga, Mbak, awalnya di Facebook. Nah, jadi kan yang aku punya, yang aku beli itu aku coba posting lagi. Ternyata laku. Dari situ akhirnya jadi laku dan gampang banget gitu lakunya. Nah, jadi aku mikir di situ, oh ternyata cupang nih momentumnya lagi bagus, dan gimana kalau terjun tapi masih tipis-tipis lah, ibaratnya aku beli di orang, nanti aku jual lagi gitu. Dan setelah itu berjalan mungkin sekitar 2 bulan tuh berjalan seperti itu, Mbak. Aku beli di orang, terus aku jual lagi, tapi rasanya belum gitu, belum maksimal. Ini masih bisa lebih maksimal lagi. Saya tunggu. Jadi ini tuh sebenarnya awalnya adalah dari omelan istri kayak. Iya. Dari omelan itu, terus akhirnya itu kan berarti belum mau untuk
berternak ya, maksudnya belum mau untuk membudidayakan. Belum, awalnya belum. Tapi setelah itu ya namanya kita setiap hari buka Instagram, buka sosial media, pengen tahu lah kita bagaimana cara budidayanya, misalkan ikan apa yang lagi bagus. Nah dari situ aku belajar Mbak, di Tulungagung kan ternyata yang udah puluhan tahun itu usaha cupang dari itu ada. Dari aku SD sampai aku selesai kuliah, beliau ini ternyata di Tulungagung ini nggak cuma satu gitu loh Mbak. Jadi cupang itu ternyata dari dulu sampai sekarang itu masih eksis, cuman di tahun 2019 itu benar-benar meledak gitu aja. Jadi industri cupang itu ternyata dari aku kecil sampai sekarang itu ada. Terus akhirnya Mas pengen berguru atau gimana, pengen tahu lebih dalam soal cupang? Ya. Terus gimana akhirnya? Jadi aku visit Mbak. Aku berkunjung ke farm-farm yang ada di Tulungagung. Memang orangnya sepuh-sepuh. Kebanyakan orang tua waktu itu, yang muda-muda kan masih di tahap belajar kayak aku kan, gara-gara tahu boomingnya aja. Nah, akhirnya aku belajar, terus ternyata semakin aku belajar, ternyata ada suatu daerah yang lebih besar lagi dan dekat dari Tulungagung, yaitu di Kediri. Nah, jadi untuk ikan-ikan cupang ini ternyata di Kediri itu industrinya besar banget. Nah, aku belajar di Kediri. Jadi untuk breeding, untuk pembesaran ikan cupang, budidaya seperti apa itu aku dapat ilmu komplitnya itu di Kediri. Dari Kediri itu keinginan untuk bikin farm cupang itu dari situ. Akhirnya memutuskan untuk bikin kolam sendiri. Iya, memutuskan untuk budidaya sendiri. Nah, itu gimana ceritanya mulai budidaya itu? Jadi awalnya beli benih dulu karena untuk ternyata cupang ini fase yang paling sulit adalah ketika cupang ini dari telur sampai usia 2 minggu. Kalau breeding aku udah pernah Mbak sebelumnya, karena di trial di YouTube kan banyak kan, maksudnya tutorial banyak, tapi nggak pernah berhasil. Akhirnya aku coba, aku buat itu awalnya di rumah ini, itu masih 2 kolam. Dua kolam dan dari styrofoam teman-teman ya. Jadi cuma styrofoam kecil. Nah itu dari hasil breedingku sendiri. Jadi awalnya banyak, itu usia 4 hari itu paling 300-500 ada ya. Jadi yang nyisa paling 2 minggu cuma 5 ekor, 10 ekor. Nah itu udah pernah tak alamin. Akhirnya setelah kenal petani yang di Kediri itu, ternyata di sana juga ada cupang, itu ada penjualan benihnya Mbak. Nah dari situ aku mikir, kalau benih berarti udah enak dong. Kita maksudnya untuk pemeliharaannya udah nggak seribet waktu yang dari telur sampai 2 minggu. Nah dari situ akhirnya aku juga mikir, gimana kalau aku budidaya cupang ini aku seriusin gitu Mbak. Soalnya udah bisa kita pelihara tanpa kita harus ribet-ribet beternak dulu awalnya gitu, karena udah ada supplier benihnya. Nah, akhirnya habis itu kerjasama juga sama yang di Kediri. Akhirnya kita kerjasama untuk pembelian benih. Kita usahakan bagaimana caranya agar bisa rutin ambil, karena waktu itu juga rebutan ya. Karena pokoknya semua orang pengen usaha cupang gitu. Akhirnya kita kerjasama sama salah satu peternak yang di Kediri. Akhirnya kita dapat untuk suplai 2 minggu sekali benih. Nah akhirnya permasalahan selanjutnya adalah tempatnya. Nah ini dia. Tadi soalnya kan kita sempat spill sedikit kan ceritanya. Pokoknya Mas dulu pernah sampai bikin kolam sendiri, jumlahnya 140 kolam ya kan? 144 nah, itu ceritanya kolam. Gimana? Itu padahal pertama kali mau bikin kolam yang pertama kali mau serius. Nah, gimana ceritanya itu? Jadi awalnya karena mungkin background bapakku ini memang pengusaha ya. Jadi pas aku minta izin, Pak aku pengen usaha cupang. Beliau ini enggak mau misalkan usaha tapi setengah-setengah, mending enggak usah. Nah, akhirnya setelah kita berdiskusi, wes gini aja, kita bikin farm cupang, tapi kendalanya di lokasi. Nah akhirnya aku ingat, zaman aku sekolah itu aku punya teman, tapi dia pembudidaya gurami, pembudidaya mas koki gitu loh. Tapi sama-sama ikan juga. Ya, aku mikirnya kalau aku mungkin memelihara ini belum terlalu bisa, tapi kalau jualan memang aku passion ya. Nah akhirnya gimana kalau kita joinan aja. Jadi temanku ini yang misalkan di tempat pembesarannya atau stoknya lah Pak, untuk perhatikan stoknya, ntar di aku ini di bagian showroomnya atau bagian penjualannya, pemasarannya. Betul. Akhirnya setelah aku dan temanku kita bikin
langsung kolam kita sewa tanah, kita bikin kolam 144 kolam. 1,5 meter kali 2 meter. Jadi itu besar banget. Itu tahun berapa? Tahun 2019. 2019 itu. Karena aku kenal cupang 2019 awal, pertengahan 2019 aku udah bikin langsung itu ya? Jadi seingatku bulan September, kalau nggak Oktober, September tuh farmku udah jadi untuk yang pertama kalinya itu. Dan itu udah lumayan besar, itu 140 kolam loh itu. 140 Dan kolam. itu menghasilkan gimana itu waktu itu keuntungannya? Jadi gini, waktu itu kan masih rotasi dulu, nggak mungkin 140 kolam kita langsung isi semua benih, nggak mungkin, karena kita kan harapannya ada rotasi. Setiap 1 bulan sekali minimal, kalau bisa 2 minggu sekali dulu rencananya gitu. Itu kita ada panen. Jadi kita isi misalkan 30 kolam untuk 2 minggu ini, 2 minggu lagi kita isi benih lagi, nah segitu. Akhirnya setelah 6 bulan berjalan, rotasi mulai jalan, Pak. Nah, dan itu mungkin kita di sosial media juga lagi bersinar lah waktu itu. Oke. Nah, soalnya dulu pernah follower Instagram tuh sampai 116.000. Itu dalam jangka waktu berapa lama itu? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Nah, karena mungkin juga dibantu bonus viralnya cupang itu. Jadi siapa waktu itu yang cupang brandingnya bisa bagus, langsung followernya cepet. Itu memang kekuatan waktu itu adalah pandemi ya? Karena waktu pandemi ya, karena waktu pandemi itu kan banyak orang akhirnya nggak bisa keluar rumah, aktivitas di rumah lebih dibanyakin. Akhirnya bagaimana orang-orang itu mikir usaha apa yang bisa dilakukan di rumah tapi bisa menghasilkan. Lah waktu itu mungkin lagi ngetren cupang itu, Mbak. Usaha kecil di rumah, kolam kecil di rumah tapi bisa menghasilkan banyak. Iya. Pertanyaanku tuh sebenarnya yang aku bener-bener kepo tuh, itu kan 140 kolam tuh kan modalnya juga nggak sedikit, kok mau nyoba pertama kali kok langsung invest besar-besaran gitu loh. Karena itu tadi sebenarnya dorongan dari orang tua sih sebenarnya. Kalau aku dulu awalnya juga yo ngeri ya, maksudnya uang segitu ngeri lah untuk kita langsung masukkan ke dalam usaha yang mungkin belum terlalu kita kuasai. Benar. Tapi karena waktu itu sempat berdiskusi dengan orang tua, kita juga udah pikirkan resikonya apa kira-kira, nanti kira-kira prospeknya untuk beberapa tahun bagaimana. Dirasa saat itu kalau kita nggak bikin farm itu, untuk kita mampu menjadi ibaratnya menjadi terkenal ya, karena waktu dulu itu siapa yang punya farm, siapa yang kelihatannya punya farm besar tuh mudah dikenal, brandingnya lebih gampang. Jadi itu juga sebenarnya salah satu strategi marketing. Oke. Tapi yo akeh ragate. Nah itu meskipun begitu terus perjalanannya gimana tuh? 140 kolam itu menghasilkan seperti apa? Gini, jadi setelah 6 bulan berjalan kita mulai panen. Dan semakin kita eksis di media sosial, teman-teman yang cari barang di kita itu semakin banyak. Orang datang ke rumah banyak, pengiriman online juga banyak banget. Tapi setelah 8 bulan berjalan, akhirnya di kolam ini ibaratnya mengalami kendala, Mbak. Nah, kendala apa itu? Jadi kendala ini personal ya, maksudnya personal aku dan temanku ini ada kendala. Akhirnya menemui ketidakcocokan sampai akhirnya kita usaha sendiri-sendiri akhirnya. Padahal kolam itu tadi juga sempat di-spill nih, coba dong di-spill sekalian. Itu padahal sudah menghasilkan omset berapa banyak sebenarnya? Gini, kalau awal bikin kolam dulu itu biayanya mungkin menghabiskan sekitar kurang lebih 200 loh, Mbak. 150 sampai 200 jutaan lah untuk bikin farm itu. Nah, karena farmnya kan masih temporer ya, dulu menggunakan material-material seperti kayu, jadi nggak terlalu mahal untuk 144 kolam. Kalau kita pakainya beton mungkin lebih mahal lagi. Nah, itu untuk zaman viralnya itu, dulu tuh per bulan omsetnya bisa sampai 200 juta per bulan. Jadi bikin kolam sebulan jalan dan nutup, Mbak. Itu deh, 200 juta. Dan itu akhirnya karena apa ya tadi ya? Ya ada ketidakcocokan lah antara aku dengan partnerku. Terus itu akhirnya ditinggal gitu aja atau gimana? Nah, jadi karena kita juga sudah sepakat untuk berjalan masing-masing. Tapi minusnya karena tempatnya di lokasi yang jauh dari tempatku, akhirnya aku mau nggak mau, aku merelakan kolamnya, tapi aku pembagianku adalah ikannya. Jadi kolam aku tinggal, jadi yang udah dibangun tuh aku tinggal semuanya, tapi seluruh ikan itu jadi milikku. Itu padahal pertama kali yang bangun itu apa istilahnya modalnya dari Mas sendiri atau sama
Ya, bisa dikatakan mungkin 99% lah mungkin dari kita ya untuk pembangunan. Tapi nggak apa-apa ya Mas, itu resiko ini sebenarnya udah dipikirkan. Oke, itu. Resiko ini udah tak pikirkan, meskipun kemungkinan kecil karena kita sahabat ya Mas itu. Tapi resiko ini udah diperkirakan ada, meskipun hanya sekian persen tapi udah dipersiapkan. Nah, tapi aku dulu meskipun bikin kolam habis segitu, tapi aku ngerti cupang ini bisa menghasilkan segitu Mbak. Aku wis ngekir maksudnya. Aku bisa ngira-ngira dengan viralnya sekarang. Yang penting aku punya ikan sebanyak apapun, ikan ini pasti laku. Oke. Jadi tetap punya keyakinan itu. Nah, itu kan sudah istilahnya, waduh, akhirnya tidak bisa bersama lagi. Padahal udah cukup ini ya menjanjikan gitu. Terus setelah itu akhirnya memutuskan untuk bikin sendiri di rumah. Ya, akhirnya ini. Karena aku dulu kan awalnya di rumah, di atas. Jadi di lantai 3 Mbak dulu. Jadi botol wis ribuan tak taruh di lantai 3 semua. Terus berhubung gimana ya, pelanggan juga nggak enak karena masuk rumahku. Yang di rumah juga nggak enak karena dulu itu aku buka jam 8 pagi sampai jam 7 malam tuh pernah Mbak. Selama 1 minggu tuh non-stop. Jadi makannya kita harus gantian. Soalnya orang keluar 1 yang datang 2. Jadi di waktu itu wis gila-gilaan. Akhirnya kita mau ndak mau harus pindah, kita harus bikin tempat. Nah akhirnya ini. Akhirnya bikin lagi yang ini. Oke. Terus kalau sekarang kan mungkin sudah lebih enak, tapi dulu pernah nggak kayak misal ada struggle lain yang kayaknya, aduh ini bakal mengganggu bisnis aku. Misalkan tadi juga pernah ada di sedikit, sosmednya sudah 20 lebih kali ganti. 22 kali. Itu gimana sih ceritanya kok bisa gitu loh? Jadi gini, cupang ini mungkin karena di zaman viralnya dulu terlalu banyak orang yang main ikan cupang. Akhirnya gesekan antara satu dan lainnya itu kan semakin mudah gitu kan. Nah di waktu itu akunku yang pertama tiba-tiba hilang. Itu baru yang pertama ya? Yang 116.000 tadi. Tiba-tiba jadi hilang. Itu benar-benar sampai sekarang aku kalau keinget ya tasik ibaratnya wong Jawa nelongso. Waduh, sabar ya Mas ya. Soalnya benar-benar kenangan itu akun perjuangan lah ibaratnya ya. Dari nol follower sampai ratusan ribu. Akhirnya tapi itu seminggu aku benar-benar vakum. Seminggu aku gak mood cupang sama sekali. Gara-gara akunnya hilang. Soalnya gini mikirku, ibaratnya ada di toko, ibaratnya kita punya toko itu kayak dibong wong. Langsung blung hancur. Customer semua hilang. Nah, tapi untungnya kita udah berhasil branding. Jadi selama aku bikin akun kedua sampai akun ke-22 ini kan selalu ada nama Sumde-nya. Oke. Jadi alhamdulillah yaitu hikmah dibalik aku bikin farm tuh ada Mbak. Sampai sekarang tuh ibaratnya nilai plusnya tuh masih aku bawa sampai sekarang. Ibaratnya dulu bikin farm orang jadi kenal aku se-Indonesia ibaratnya kenal aku ya. Pokoknya sekarang aku bikin nama Sumde. Misalkan orang mau cari meskipun ya nauzubillah min dzalik misalkan akun ini hilang lagi gitu ya. Pokoknya aku bikin Sumde nanti balik lagi Mbak. Customerku tetap datang. Benar, karena branding itu penting dan yang penting kan kalau kita punya brand kualitasnya tetap bagus itu pasti orang tetap cari ya, orang tetap cari. Dan dari dulu sampai sekarang aku kualitas tetap menjaga. Jadi meskipun harga sekarang juga udah turun ya, kalau dibilang harga fantastis sudah nggak bisa. Sekarang itu gimana sih bisnis cupang itu? Bisnis cupang sekarang ya. Jadi gini, tahun 2021 itu puncaknya orang pensiun main ikan cupang. Jadi di situ titik terhancurnya ikan cupang di situ. Nah, ini kan dulu memang boomnya kan pas ibaratnya tuh kalau saya ngelihat ya Mas, karena kan saya orang awam gitu. Cupang, orang-orang yang bisnis cupang tuh gebiarnya cuma ya pas pandemi kemarin, pas lagi viralnya, abis itu udah surut udah nggak main lagi. Tapi Mas Fajar ini sampai sekarang itu masih bisa menggeluti dan malah makin besar, makin meningkat gitu loh. Ya makin meningkat dari setelah 2021 maksudnya. Kalau lebih dari yang waktu viral enggak. Jadi mulai tahun 2021 semua orang udah banyak yang berhenti. Terus ikan juga diubrol murah-murahan karena mereka juga mau pensiun kan, mau menghabisin stoknya. Nah waktu itu aku mikir sebenarnya cupang ini tidak kehabisan pembeli. Bukan menurunnya minat pembeli itu bukan. Tapi karena akun yang dibuat untuk jualan, misalkan akun seluruh sosial media yang kita buat jualan itu kan di banned semua. Dilarang semua. Nah sebenarnya peminatnya itu masih ada.
Nah, aku mikir dari orang-orang yang dijual ibaratnya dijual banting harga itu yang di area Tulungagung banyak aku beli, Mbak. Oke. Jadi kan aku beli semua. Caranya ibaratnya gitu ya? wis kamu kalau mau pensiun pensiuno, tapi jangan ngerusak harga, aku bilang. Di hatiku gitu, maksudnya konsep strategiku gitu. Jangan sampai ini terlalu larut, akhirnya harga cupang atau pamor cupang ini semakin habis. Akhirnya untuk ikan-ikan tertentu yang masih nyambung sama jenis-jenis ikanku, aku beli semua. Biar maraknya banting harga ini segera berakhir. Iya. Oke, ya Mas Fajar. Oke, jadi terus sekarang bisnisnya sudah tetap bisa naik karena Mas Fajar punya keyakinan bahwa ikan cupang tuh sebenarnya masih ada potensinya. Benar. Oke, terus ini mungkin terakhir juga ya sebagai closing, pesan-pesan untuk teman-teman yang kira-kira pengen punya bisnis gimana? Ini secara umum aja sih. Secara umum ya, secara umum soal bisnis ya. Jadi ya ini sambil belajar juga, maksudnya aku juga masih sering menemui kendala ya. Jadi ini sesuai pengalaman yang sudah pernah aku lewati sebagai peternak ikan ya, khususnya ya, di usaha cupang. Jadi menurutku bisnis apapun itu bisa jalan selama kita bisa mampu untuk tetap kreatif sebenarnya. Karena sekarang itu misalkan usaha apa ya, misalkan usaha baju. Usaha baju meskipun saingannya banyak, siapapun yang tetap mampu untuk tetap kreatif, dia tetap menemui pasar. Apalagi sekarang sebenarnya udah mudah, Mbak. Maksudku bisnis sekarang itu yang penting kita mampu menguasai sosial media udah. Karena kita cukup di rumah, barang udah kemana-mana sendiri kan sekarang. Benar-benar sih. Nah, sekarang udah gampang banget sosial media, marketplace semua. Sebenarnya tahun-tahun semakin modern kayak tahun sekarang ini, semua usaha itu udah disupport banget gitu loh. Oke. Nah, jadi yang penting kita tetap kuat mentalnya, tetap konsisten sama jaga kualitasnya, tetap kreatif di industri ini ya, ibaratnya di industri yang sedang digeluti. Wes itu tuh insya Allah tetap ada jalan. Itu dia. Terus sampai akhirnya sekarang itu udah lumayan bagus ya Mas ya. Bagus karena sekarang ini kebetulan ini boleh disebutkan untuk media tertentu boleh. Boleh. Jadi sekarang ini alhamdulillah banget ada TikTok. Jadi karena TikTok ini sebenarnya salah satu platform yang mendukung banget aku bisa bertahan lagi sekarang. Mas itu bisa eksis lagi. Oke, berarti sosial media lagi-lagi ya? Sosial media. Karena mungkin di Instagram ini sekarang kan gimana ya? Karena yang kemarin udah banyak yang terbanet, akhirnya sekarang ada TikTok ini terobosan baru. Dan di TikTok sekarang kita juga bisa menggunakan beberapa fiturnya gitu loh. Nah, terus sekarang pemasaran cupangnya Mas Fajar ini udah sampai kemana nih? Kalau pemasaran kita luar negeri juga pernah. Alhamdulillah setiap bulan kita ada pengiriman ke luar negeri, baik ke Amerika, ke Kanada, kita juga punya partner ya. Untuk ke Singapura, Malaysia itu juga ada partner. Tapi untuk ikan-ikan yang berkebutuhan lomba, khususnya kalau untuk teman-teman di Singapura sama di Malaysia. Tapi kalau di Amerika kita punya teman yang setiap bulan itu ada order memang. Jadi mereka untuk dijual lagi untuk kebutuhan hobis gitu ada. Jadi nggak cuma lokal aja, udah ya lokal ada, alhamdulillah di luar negeri juga ada. Nah, kalau boleh tahu sekarang sudah bisa mencapai berapa nih omsetnya? Kalau untuk sekarang omset mungkin puluhan, Mbak ya, puluhan. Mungkin range-nya 20 sampai 40 ada sekarang. Per bulan? Per bulan, ya. Luar biasa sekali. Ya, jadi kalau dibilang menurun dari waktu viralnya sangat menurun. Tapi untuk dibilang ini masih worth it apa enggak, sangat worth it. Sangat worth it. Dan kuncinya lagi-lagi untuk bisnis apapun ya. Yang penting apa tadi Mas, kreatif dan mentalnya kuat. Serta kita tetap konsisten untuk menjaga kualitas kita. Entah dari barangnya, dari segi pelayanannya dan segi apapun kita kualitas tetap jaga. Itu dia. Itu sih menurutku. Itu poin yang paling penting. Kunci untuk tetap sustain itu menurutku. Kuncinya untuk tetap sustain itu dia teman-teman. Seru banget sih sebenarnya. Aku sebenarnya pengen banget ngulik lagi lebih jauh. Cuman karena ya waktu terbatas ya. Jadi aku mau ngucapin terima kasih banyak Mas Fajar, ceritanya hari ini keren banget. Buat teman-teman semua yang mau bikin usaha itu yang poin-poinnya harus dicatat semuanya. Dan jangan lupa untuk tonton unboxing episode selanjutnya bersama orang-orang lain yang lebih inspiratif. Jadi jangan sampai ketinggalan konten-konten lain yang ada di YouTube Radar Tulungagung TV. Saya Intan Puspitasari bersama Mas Fajar. Pamit, dadah. Bye. Thank you semuanya.